Halo Rebahanes, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Spill in the House. Sebuah film berjudul The Prey tahun 2018 akan menceritakan tentang seorang agen penyamaran yang terseret dalam penjara, harus berjuang demi bertahan hidup ketika kepala sipir menjual dan menjadikannya target buruan orang kaya. Seseru sekaligus semencekam apa kisahnya? Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan check it out. Get it when I get back. Berlatar di ibu kota Kamboja, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria misterius yang mendatangi markas sindikat penipuan telepon. Setelah menemui bos sindikat, si pria misterius yang bernama Sin itu pun dikejutkan oleh pihak kepolisian yang datang melakukan penggerebekan dan... ya, aksi baku tembak pun terjadi di mana bos sindikat yang sempat memberi perlawanan akhirnya tumbang setelah terkena beberapa tembakan. Melihat hal itu, Sin yang belum diketahui latar belakangnya pun ikut terseret dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Disinilah Sin sekarang dibawa ke sebuah penjara terpencil di wilayah barat ibu kota Kamboja. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Sin pun menekan sebuah tombol pada jam tangan miliknya, di mana jam tangan tersebut ternyata merupakan sebuah alat pelacak. Alhasil terungkaplah bahwa Sin merupakan agen khusus yang sedang dalam misi penyamaran untuk melacak sindikat kriminal di Kamboja, sehingga Lee selaku rekannya yang ada di Beijing pun memutuskan terbang ke Kamboja setelah mendapat sinyal GPS dari Sin sebelumnya. 这个地区是在未决定的国际中立区，警官，这是旷野。看来我们要去旅行了。 Ketika memasuki sel, Sin yang merupakan tahanan baru tiba-tiba dihampiri oleh ketua sel yang sekonyong-konyong menagih uang sewa kamar. Menyadari bahwa Sin berbahasa Cina, si ketua sel pun meminta salah satu tahanan bernama Moni yang pasti berbahasa Cina untuk menjadi penerjemahnya. Vâng, mỗi năm Việt Trang anh lôi vào này. Perkelahian pun terjadi karena Sin menolak untuk membayar uang sewa kamar. Akibat dari kekacauan itu, Sin pun ditempatkan di sel terpisah oleh bapak kepala sipir bernama Warden yang tanpa ragu menyetrum Sin dengan listrik bertegangan tinggi agar Sin tidak berani macam-macam di penjara ini. Keesokan harinya, Warden kedatangan teman dekatnya bernama Mat yang datang bersama dua orang pria, yaitu Payak yang sudah cukup berumur tua dan Ti yang paling muda di antara mereka, bukan untuk rekreasi melainkan untuk membeli beberapa tahanan karena ternyata Warden bukan hanya sekedar kepala sipir yang kejam, tetapi juga suka menjual para tahanan untuk dijadikan buruan bagi orang-orang kaya yang haus sensasi. ดูเหมือนว่าเงินในส่วนของคุณทียังขาดอยู่นิดหน่อยนะครับ Setelah kesepakatan selesai, Warden akhirnya membawa Mat CS ke rooftop penjara untuk mempersilahkan mereka memilih sendiri tahanan yang akan jadi buruan. Dan untuk melihat potensi para tahanan tersebut, Warden meminta salah seorang anak buahnya bernama, kita panggil saja Samsul, untuk meminta para tahanan senior agar memancing keributan dan... Di tengah keributan yang masih berlangsung, Warden yang melihat kemampuan bertarung Sin merekomendasikannya pada Payak karena menurutnya Sin akan sulit untuk dihabisi. Setelah Mat dan Ti memilih target buruannya masing-masing, para tahanan terpilih itu pun segera dibawa ke sebuah hutan belantara yang akan menjadi arena buruannya.
Setibanya di hutan belantara yang dimaksud, kelompok Mat menggiring para tahanan ke lahan terbuka dan langsung menyiapkan senjata masing-masing untuk berburu. Layaknya kawanan domba, Shin bersama para tahanan pun berlarian demi menyelamatkan diri. Dan disinilah kita akan melihat betapa murahnya nilai nyawa manusia di mata Mat serta kedua rekannya itu. Tersisa 3 tahanan yang masih hidup termasuk Shin, kelompok Mat tidak langsung memulai perburuan melainkan menghitung poin layaknya sebuah permainan. Hingga tak lama mereka dihampiri oleh Samsul yang memberikan alat komunikasi untuk mempermudah mereka dalam berburu. Sementara itu di kantor kepala sipir penjara, Lee bersama atasannya yang bernama Wong terlihat menemui Warden dan langsung menjelaskan tujuannya datang, yaitu karena mendapat sinyal darurat dari ejen mereka yaitu Shin. Mendengar hal itu, Warden justru berpura-pura tidak tahu dan meyakinkan bahwa orang yang dicari tidak ada di penjara tersebut. ผมเกรงว่าจะไม่มีคนชื่อนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อของเรานะครับ 好，不照相。 Melihat ada mesin penghitung uang, Lee yang sebenarnya curiga Warden menyembunyikan sesuatu pun memilih untuk tidak mengutarakan kecurigaannya sebelum menemukan bukti yang jelas. ผมรู้จักคนของผมดี และผมก็ไม่เคยลืมชื่อและหน้าพวกเขา Kembali pada Shin yang sedang menyiapkan bambu untuk dijadikan senjata, ia meyakinkan Moni bahwa melarikan diri bukanlah solusi yang tepat dalam menghadapi situasi ini. Maka dari itu, Shin ingin mengajak serta Moni bekerja sama dalam menghadapi Mat CS demi bertahan hidup. Di waktu yang sama, Mat CS mulai berkeliling di mana mereka berpencar satu sama lain guna mempercepat perburuan. Yang ketika T sedang mencari-cari itulah, ia yang tidak sadar bahwa di sekitar area itu terdapat lubang jebakan untuk hewan liar pun malah terperosok masuk ke dalam jebakan tersebut. Beruntung seorang warga lokal bernama Chai mendengar suara permintaan tolong Pi, di mana ia segera menolongnya dengan ditemani oleh sang anak buah. Mendengar bahwa Chai sangat mengenal kawasan hutan belantara tersebut, Pi pun lantas meminta bantuannya dan memberikan beberapa lembar uang dengan alasan sedang mencari temannya yang tersesat. คิดซะว่าเป็นค่าน้ำใจน้อยๆแล้วกันนะครับ Saat masih berusaha mencari jalan keluar, Shin tak sengaja melihat Payak tengah menyisir area tersebut sehingga ia lantas memerintahkan Moni untuk mengalihkan perhatian. Yang tepat saat Payak sedang mengincar Moni itulah, Shin diam-diam menghampiri Payak untuk menyerangnya dari arah belakang dan... Setelah Payak dipastikan tumbang, Shin langsung menjara senjata sekaligus HT untuk sebagai bekal bertahan hidup. Tak lama setelah Shin dan Moni meninggalkan lokasi, anak buah Warden yang menemukan Payak tewas dalam kondisi mengenaskan pun segera menghubungi Mat untuk melaporkan temuannya tersebut. Sementara itu, Ti yang kali ini ditemani warga lokal yaitu Chai tak sengaja menemukan ada bercak darah pada ranting pohon yang membuatnya curiga ada tahanan di sekitar area tersebut. Dan benar saja, tidak jauh dari sana, ia melihat keberadaan tahanan yang terluka sehingga... Setelah menghabisi tahanan tersebut, Ti akhirnya jujur pada Chai terkait dia yang sebenarnya tidak sedang mencari teman melainkan berburu manusia. Dan karena Chai sebelumnya telah diberi beberapa lembar uang, Ti ingin beliau tetap menemaninya sampai perburuan ini selesai. Keesokan harinya sambil mengikuti sinyal GPS, Lee mengungkapkan kecurigaannya terhadap Warden karena bagaimana mungkin di sebuah penjara ada mesin penghitung uang. Wong yang juga merasakan kejanggalan yang sama memutuskan untuk ikut menyelidiki masalah ini lebih dalam. 这样吧，我们向上级汇报，让他们派一队特警过来，彻底搜查这附近的每一个坐标。 Di tengah perjalanan, Lee secara kebetulan melihat rombongan Warden sedang mengumpulkan para jasad di mana ia memutuskan untuk berhenti guna mempertanyakan apa yang terjadi. Namun saat Lee mendesak Warden untuk jujur terkait di mana keberadaan Shin, tiba-tiba คุณไม่น่าจะมาสึกกับเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณเลย berkat alat komunikasi hasil rampasannya, Shin yang jadi tahu jika rombongan Warden akan turun tangan langsung untuk memburunya, tak sengaja melihat ada sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat terowongan rahasia dan memutuskan singgah untuk beristirahat terlebih dahulu.
Tak berselang lama, Sin yang menyadari kedatangan Chai alias si penduduk lokal mendekat ke arah gubuk tanpa ragu melepas tembakan karena mengira Chai adalah bagian dari pemburu. Melihat hal itu, Ti pun langsung membabi buta menembaki gubuk tersebut dan alamak, Mat yang mendengar suara tembakan segera menemui Ti yang kebetulan tidak jauh dari lokasi mereka berada. Dengan fakta bahwa Payak sudah tewas, Mat pun menjelaskan pada Ti bahwa ini sudah bukan lagi permainan berburu, sehingga mulai sekarang, Mat menyarankan agar mereka tidak berpisah satu sama lain. Entah apa yang sebenarnya dialami oleh Ti, ia tiba-tiba melihat seluruh rekannya mengenakan pakaian laboratorium berwarna putih. Berkat terowongan rahasia di bawah gubuk, Sin akhirnya berhasil meloloskan diri, begitu pula Momi meski bagian kakinya sempat tergigit anjing. Namun karena anak buah Mat menyisir area tersebut, keberadaan mereka kembali ketahuan oleh salah satu anak buah Mat dan melihat Sin terkena tembakan pistol kejut, Moni yang tidak ingin berdiam diri pun lantas menahan anak buah Mat sampai akhirnya meski berhasil melarikan diri sambil membawa senjata milik salah seorang sipir, keduanya harus tetap terlibat kejar-kejaran dengan anak buah warden yang lain. Sampai ketika keduanya terpisah, Moni memanfaatkan bom molotov yang sebelumnya dia ambil untuk mengulur waktu. Sin sendiri harus terlibat pertarungan taktis melawan anak buah warden yang ternyata cukup lihai. Menyadari adanya keributan itu, Ti yang kembali mengalami halusinasi saat melihat anak buah warden pun konyang-konyang malah menembakinya. Dikira sudah aman dan terbebas dari ancaman, Sin justru harus kembali mendapat masalah ketika salah satu anak buah warden mengejarnya sampai ke tepi sungai dan ya, pertarungan pun kembali terjadi di mana Sin yang sudah tidak punya jalan untuk melarikan diri dibuat terdesak hingga jatuh ke dalam sungai menggunakan batu sebagai senjata. Sin pun berhasil membalikkan keadaan dan naik lagi ke tepian sungai. Sementara itu, Moni yang masih berada di dalam hutan menemukan alat komunikasi yang sebelumnya dibawa oleh Sin dan segera mencari keberadaannya. Setelah keduanya kembali bertemu, Moni langsung mengajak Sin untuk pergi mencari tempat aman. Di tengah situasi yang semakin kacau, warden yang ingin mengambil resiko lebih besar menyarankan Mat dan Ti untuk menghentikan permainan ini. Namun meski warden berjanji akan mengembalikan uang mereka, keduanya justru mengabaikan perikatan tersebut. ผมเอาด้วยคุณพัสดีครับคิดซะว่าเป็นค่ามาจำกันแล้วกันนะ Malam harinya saat Sin sedang membuat ketapel untuk sebagai senjata darurat, Moni yang penasaran pun akhirnya menanyakan siapa dia sebenarnya. Bukan tanpa alasan, ia mengenal banyak orang di dunia kriminal dan baru kali ini melihatnya. Namun Sin memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. 这部车往并且抓的，不是一个小偷，我是一个杀手。 Tak lama Sin dihubungi oleh warden melalui HT di mana ia diminta agar datang ke hadapannya jika ingin Li selamat. Namun karena Li justru menyarankan agar tidak datang, Sin pun menolak permintaan warden dan menyusun rencana sendiri untuk menyelamatkan rekannya tersebut. 相信我，监狱长，如果你敢碰他，我就宰了你。暴露外来人，绕空都可以，干嘛你？ Tak butuh waktu lama, Li yang melihat kedatangan Sin di sekitaran lokasi pun langsung menyerang sipir yang berjaga untuk membuat celah dan
Memanfaatkan kesempatan itu, Sim segera menghampiri Lee untuk dibawa pergi. Di waktu yang sama, Moni yang melihat keberadaan Matt pun tanpa ragu melepaskan tembakan ketapel ke arahnya, tetapi melihat Moni terluka parah, Shin pun segera membawanya pergi setelah sempat menembak Matt beberapa kali. Di waktu yang sama, VCS yang mendengar suara tembakan langsung pergi menuju sumber suara dan menemukan Matt dalam kondisi terluka. Alih-alih menolong, Lee justru malah menghabisi Matt lantaran sudah tidak bisa berpikir jernih dan mulai menganggap semua orang sebagai ancaman. Ya! Sesampainya Shin CS di sebuah pedesaan, mereka memutuskan singgah di salah satu rumah untuk meminta bantuan warga lokal dalam mengobati luka Moni. Namun sayangnya, Moni keburu tewas akibat kehabisan banyak darah. 哥们儿，醒醒，哥们儿，醒醒，哥们儿！ Tak ingin larut dalam kesedihan, Sim yang sadar bahwa tim masih terus mengejarnya pun memutuskan untuk menghadapi pria itu secara langsung. Namun melihat T justru menyerang anak buah Warden, Shin akhirnya memilih untuk mengurungkan niat tersebut. 准备引弹！ Tak lama setelah Shin pergi, T pun tewas di tangan Warden yang muak dengan perbuatannya, di mana ia juga memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk segera menangkap Shin yang saat itu sedang bersama warga desa. กูจะไม่กลับไป งั้นก็อยู่ที่นี่แล้วกันนะครับ Di tengah pembicaraan mereka, Shin CS dikejutkan oleh kedatangan Warden serta anak buahnya yang langsung menggerebek tempat tersebut. Pada posisi ini, Shin meminta Lee untuk membawa pergi para warga untuk diamankan, sementara ia sendiri akan menghadapi orang-orang tersebut. Meski terkena beberapa tembakan, Shin masih sanggup bertahan, bahkan berhasil menumbangkan para kroco. Tersisa Warden seorang diri, Shin pun berjuang sekuat tenaga demi mengakhiri semua ini dan... Setelah Warden dipastikan tewas, Shin yang masih hidup pun tersadar di keesokan paginya dan berjalan seorang diri meninggalkan tempat tersebut. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketika kekuasaan jatuh ke tangan orang yang salah, maka nyawa manusia pun bisa jadi barang dagangan. Maka dari itu, jangan pernah membiarkan kekuasaan membutakan hati, karena sehebat apapun jabatan yang dimiliki, itu tak akan ada artinya jika disalahgunakan. Ingat, setiap kezaliman yang dilakukan terhadap orang yang tak berdaya pasti akan menemui balasannya. Gunakanlah setiap amanah dan kekuasaan untuk melindungi, bukan untuk menyakiti, karena kelak semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Bordo Besi Bumbu Manado.